pagi Bapak dan Ibu Guru. Baik, langsung saja di kelas ini sudah ada kelompok kedua yang akan mempresentasikan progres dari PTS-nya pada hari ini. Untuk kelompok kedua, baik, terima kasih. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nirwana Grab, Designing with Happiness. Perkenalkan, nama saya Cia Syifa Ismira Fitri, saya absen 12. Dan saya Desi Putri Safia, saya absen 13. Saya Bagi Midaren, nomor absen 4. Saya Tafian Hasan Pratama, absen 7. Saya dari Indonesia, absen 7. Baik, di sini kami mendapatkan tema untuk event sekolah, yaitu perancangan Festama 46, yaitu Festival Wirajatama SMA Negeri 9 Malang yang ke-46. Sebelumnya saya di sini jelaskan terlebih dahulu agar tidak salah paham mengapa kami jatuhnya rebranding, karena sebelumnya kami belum dikasih informasi dari pihak SMP sebenarnya bahwa dari pihak saya memang sudah ada lomba untuk membuat logo. Jadi kami jatuhnya rebranding Festama 46. Dan untuk di sini ada Nirwana Grafik, dan untuk logo ciri khas kami yaitu senyum. Itu senyum. Mana sih? Keseng. Apa lagi itu kan? Dia kayak masih kita dapat. Iya. Ini. Bukan. Biro. Itu kami menyamakan dengan V-nya. Jadi sebelumnya bisa jadi logonya menyesuaikan. Harus kita pakai satu ini dulu. Iya. Kalau misalkan gue ya ibaratnya lah ini tipis itu. Oh, aku lagi keren mulai lagi pokok. Irung. Oh, iya loh. Aku benar kalau misalnya. Baik, untuk jobdesknya sendiri saya sebagai creative director. Ya, kasih senyum ya kan? Saya sebagai creative director. Kemudian untuk Okta sendiri, Okta dan Alfian sebagai desainer. Kemudian ada Daren, Albert Daren sebagai art directornya. Kemudian ada Cia Syifa sebagai copywriter. Dan untuk tim kreatifnya sendiri, ini warna grafik berasal dari kata dewasa yang artinya kebahagiaan, berkelas dan ideal. Kemudian untuk grafiknya sendiri berasal dari kata bahasa Inggris yaitu grafis, yang merujuk pada perusahaan kami yang bekerja di bidang desain, sehingga dapat disimpulkan bahwa Nirwana Grafik merupakan jasa pelayanan desain yang berkonsepkan kebahagiaan dan ideal. Dan untuk tagline-nya sendiri, Designing with Happiness, yang artinya mendesain dengan kebahagiaan. Sehingga untuk Nirwana Grafik menciptakan konten-konten desain yang berdasarkan dengan kegembiraan dan keceriaan. Dan untuk logonya, yaitu Nirwana Grafik, warna ungu muda yang identik dengan imajinatif. Kemudian ada merah muda atau pink yang berarti penuh kasih sayang. Kemudian untuk warna biru muda yang berarti tenang dan damai. Sedangkan untuk garis lengkung pada logo tagnya yang berarti berkelanjutan dan ramah. Dan Nirwana sendiri memiliki ciri khas yaitu logo seni yang bermakna kebahagiaan sesuai dengan namanya. Baik, saya akan jelaskan timeline pada kelompok kami. Pada 22 Januari sampai 30 Januari 2025, kami melakukan pembentukan kelompok, menentukan nama usaha, dan menyusun analisis SWOT. Untuk 31 Januari sampai 12 Februari 2025, kami melakukan desain logo usaha, wawancara, menyusun proposal, konsep perencanaan, konsep perancangan nama, konsep logo dan maskot, serta menyusun strategi kreatif.
pada 13 Februari sampai dengan 17 Februari 2025 kami melengkapi data, menyusun PowerPoint dan persiapan untuk presentasi. Pada 18 sampai 21 Februari 2025 kami melaksanakan presentasi dan membuat laporan PDF. Dan yang terakhir yakni pada 22 Februari sampai dengan PAT kami fokus pada revisi pembuatan media aplikasi dan promosi. Dan untuk yang terakhir tanggal 19 Mei 2025 kami melaksanakan penilaian akhir tahun. Dan kemudian kami akan menjelaskan tentang event Festama Pakulungan. Baik, data tentang event tersebut Festama atau Festival Wilayah Tama adalah hari anniversary SMP Negeri 9 Malang yang ke-46 tahun dengan mengangkat tema berkarya mencetak prestasi gemilang pelajar berkarakter. Umumnya, Festama dirayakan dengan mengangkat peta seni serta ajang pencarian bakat, sehingga kami Nirwana Grab bermaksud untuk ikut berpartisipasi dengan cara itu mempromosikan Festama. Bercermin dari Festama 2024, acara ini diselenggarakan dengan memberi kesempatan kepada siswa-siswa untuk menunjukkan bakatnya sesuai di bidangnya masing-masing. Terdapat pembukaan secara simbolis dengan pemotongan tumpeng dan dihadiri oleh bintang tamu undangan. Baik, berikut adalah logo Festama. Mengapa sudah ada logo Festama? Karena kan di SMP Negeri 9 Malang telah melaksanakan lomba logo Festama untuk Festama tersebut. Tetapi dari pihak SMP Negeri 9 Malang telah menyetujui kami untuk merilik logo Festama tersebut. Di sini kami telah mewawancarai dua guru di SMP Negeri 9 Malang, Bapak Muhammad Zamzami sebagai Ketua Pelaksana Festama dan juga Ketua Pembina OSIS. Dari sejak dulu SMP Negeri 9 Malang memang tidak memiliki maskot. Jadi bisa buat peluang untuk kami untuk membuat maskot SMP Negeri 9 Malang. Untuk Festama sendiri sudah memiliki logo sendiri dari hasil lomba model kemarin. Jadi mungkin kami bisa merebrand dari logo yang sudah ada. Selanjutnya yaitu dari Ibu Ade Diana Afianti. Beliau adalah Wakil Pembina OSIS dan juga Wakil Pelaksana dari acara Festama. Kini Festama telah tambah umur menjadi 46 tahun. Di sini Festama itu dari tahun sebelumnya acara ini telah mengundang bintang tamu, seremonial tumpeng, serta penampilan dari siswa-siswi. Tahun ini Festama tetap mengusung konsep yang sama seperti Festama pada saat Festama tahun 2024. Tahun ini Festama juga memiliki mengutamakan warna biru dan juga warna putih. Baik, di sini saya akan menjelaskan data komputer. Tapi selain Festama juga ada esensi lain yang mengadakan ulang tahun di yang sama. Jadi ada SMP Negeri 4 Malang yang mengadakan penggelaran seni dan budaya bertajuk dengan Nusantara dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan juga ada SMP Negeri 21 Malang itu dengan tema berkarya bersama mengukir masa cerah dengan angka yang digagas yang menggunakan kolaborasi dan inovasi dalam konteks pengalaman. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan analisis nilai 1H. Yang pertama, what atau apa? Apa itu Festival Raja Dama? Festival Raja Dama merupakan perayaan HUT SMP Negeri 9 Malang ke-46 tahun bertema berkarya mencetak prestasi gemilang pelajar karakter. Yang kedua, when atau kapan? Kapan jadakannya acara tersebut, yaitu sekitar akhir bulan Mei. Yang ketiga, why atau mengapa? Mengapa acara tersebut dilaksanakan
diadakan, yaitu sebagai bentuk perayaan pada SMK Negeri Malang. Para siswa-siswi juga diberikan kesempatan untuk menunjukkan bakatnya sesuai dengan bidangnya. Yang keempat yaitu wo atau siapa. Siapa yang terlibat dalam acara tersebut, yaitu seluruh warga internal SMP Negeri 9 Malang. Namun tidak eksternal dapat terlibat bila diadakan HTM. Yang kelima yaitu di mana acara tersebut diadakan, yaitu di lapangan SMP Negeri 9 Malang. Yang terakhir adalah wo atau bagaimana acara tersebut menjadi meriah, yaitu diselenggarakan dengan memberi kesempatan kepada siswa-siswi untuk menunjukkan bakat sesuai di bidang masing-masing. Terdapat pembukaan secara simbolis dengan pemotongan tumpeng dan dihadiri oleh bintang tamu undangan. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength, yaitu menjadi ajang bagi siswi SMP 9 Malang untuk menunjukkan bakatnya sesuai di bidang masing-masing dan menjadi hiburan bagi mereka setelah melaksanakan ujian. Yang kedua yaitu weakness, hanya diadakan untuk internal saja sehingga tidak semua eksternal dapat ikut menikmati dan menggunakan keterbatasan HTM. Yang ketiga yaitu opportunity, kedepannya dapat digunakan oleh orang-orang dan bisa menarik perhatian. Bisa jadi baca langsung di sekitarnya. Kami bisa baca semua. Baik, saya akan menjelaskan tentang segmentation dan ketika positioning. Untuk segmentasinya sendiri sesuai yang sudah kami petakan, untuk Vestama ini dinikmati oleh semua usia dan tidak memandang lagi maupun perempuan, semua kalangan status sosial jenjang SMP hingga bekerja atau bisa dikatakan sebagai alumni. Kemudian untuk pelaksanaannya sendiri hanya di area Malang atau Jawa Timur. Untuk gaya hidup kepribadian dan perilaku sendiri, pengunjung dari Vestama sendiri bisa dilakukan untuk aktif, ikut serta mendukung merampaikan penampilan dan tidak merasa bosan dengan rangkaian acara. Dan untuk targetnya sendiri, utamanya seluruh warga SMP 9, namun juga pihak eksternal bisa menjadi target kami. Untuk positioningnya juga sebagai acara hari ulang tahun SMP Negeri 9 Malang yang sekaligus menjadi hiburan bagi siswa-siswi setelah melaksanakan ujian. Kemudian kami akan menjelaskan tentang konsep rebranding yang kami rancang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep logonya. Jadi logonya itu berbentuk angka 46 dikarenakan itu adalah hari ulang tahunnya Vestama yang ke-46. Terus juga angka 4 itu yang menunjukkan warna biru. Warna biru itu juga berwarna tentang yang profesional dan kepercayaan. Sedangkan kalau yang warna kuning itu berwarna tentang kebahagiaan, ceria. Jadi juga di sini ada referensi atau sketsa-sketsa yang kami buat. Ya, ini awalnya kita juga membuat bentuk yang menarik, terus akhirnya jadilah seperti ini. Dan kesimpulannya itu penggunaan warna biru dan kuning yang tidak memberikan semangat, motivasi dan kebanggaan. Itu juga warna final yang budaya menunjukkan kesan perubahan dan perubahan. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan maskot dari Vestama SMP 9.
Virgo adalah maskot dari event HUT sekolah SMP 9 dengan acara bersama. Virgo diwujudkan dalam sosok seekor singa yang mengenakan seragam SMP biru putih. Nama Virgo sendiri kami ambil dari singkatan Wirajatama dan naga singa. Sosok singa melambangkan keteguhan dan kegigihan siswa dan siswi SMP 9 dalam meraih prestasi. Dengan senyuman ramah dan tangan melambai, Virgo mencerminkan kepemimpinan, sikap saling menghormati dan menghargai, serta mencerminkan nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan. Berikutnya adalah referensi dan sketsa untuk maskot bersama SMP 9. Dan di sini kami menentukan beberapa media aplikasi dan media promosi yang rencananya akan kami buat untuk branding kami. Dan yang pertama adalah lanyard, kemudian adalah stiker gantungan kunci yang desainnya dari Virgo sendiri. Kemudian ada mug yang eksklusif untuk hadiah Festama 46 yang akan diadakan pada saat Mei nanti. Kemudian untuk media promosinya sendiri yaitu poster Festama 46 secara digital maupun cetak dalam ukuran A3 art paper. Kemudian untuk selanjutnya ada expander yang desainnya juga hampir sama dengan poster. Dan di sini kami mencari harga referensi persatuannya. Untuk lanyardnya sendiri setelah kami browsing di internet itu sekitar harga 10 ribuan. Kemudian untuk stiker bercermin dari PJBLN kemarin juga sekitar 10 ribuan atau sampai 12 ribu. Kemudian untuk gantungan kunci 5.000 sampai 10.000, mug itu sekitar 20.000 sampai 25.000. Kemudian untuk poster A3 seharga 5.000, expander setelah kami mencari di internet sekitar 40.000 sampai 50.000. Namun untuk harga-harga yang tertera di sini bukan merupakan harga tetap maupun harga asli karena tergantung dengan vendor yang akan kami tuju. Dan berikut adalah dokumentasi dan konsultasi yang telah kami lakukan. Kami juga sempat wawancara langsung dengan kesiswaan dari SMP 9 Malang. Baik, terima kasih. Untuk saran dan kritikan akan kami apresiasi untuk proyek kami ke depan. Baik, terima kasih untuk teman-teman. Dipersilakan Bapak Ibu Guru memberikan saran dan kritik. Assalamualaikum warahmatullahi saya sangat suka dengan perusahaannya, TPT juga bagus, untuk perusahaannya juga bagus. Cuma tadi ada sedikit masukan dari Pak Rosi ya. Bentuknya itu kalau orang aku bilang ya gini pikirannya kemana-mana. Mungkin senyumnya itu sedikit kurang nampak. Kalau tulang mulutnya ya ini itu. Yang masuk ke timeline. Timeline ini timeline-nya tanggal bisa logo usaha. Berarti logo perusahaan ya. Terus wawancara ke menyusun proposalnya Juga sebelum kami mau wawancara ke sembilan itu sudah jadi rangkaian 1 minggu. jalannya 1 minggu berarti harusnya keluar mana? Proposal sini. Hal seperti itu harus dilihat ya, siapa lagi ya. Jadi nggak sembarangan. Terus konsep rancangan, konsep logo, maskot. Terus ketika kamu selesai membuat logo, sudah pernah dilihat, disodorkan ke
SMP 9 disetujui Anda? Sudah, itu belum betul juga ya. Konsultasi terhadap ke SMP 9-nya bagaimana? Rekrutnya bagaimana? Tidak ada ya? Karena semakin kesini, mulai tanggal 13 Februari, kamu sudah mulai sibuk dengan mempersiapkan PJBL-nya. Bukan lagi fokus ke bensinnya. Atau apa benar masalah? Oke, perbaiki. Jadi yang dimasukkan di tandanya itu hanya khusus rangkaianmu selama brandingmu tadi. Kalau usah cerita sampai bulan akhir tahun lagi kawan. Sesuai itu lo cetak rapot kawan. Ya kan? Nah ini Bapak Muhammad Zali dari dulu SMP 9 memang gak punya maskot, jadi bisa kontrol. Ini sih sebenarnya yang diorder beliaunya maskotnya apa logo kegiatannya? Izin menjawab. Untuk kemarin itu memang logo dan juga maskot. Terus juga saat kami wawancara itu Bapak Zami bilang, wah maskot bisa jadi peluang kami untuk membuat maskotnya. Yang menambahkan yang yang Ya itu. ya itu. Ya itu. Oke. Kenapa ya itu kok kayak ini Yuna? Jangan sih. Jangan dulu gue. Yang apa tadi jawabannya yaitu Itu tak apa sih? saya bertanyakan jawabannya dulu ya. Nah ini itu tanya apa lagi yang Enggak apa-apa, kamu kok orang berdiri kok ganteng ini. Ya Allah. Ya Masya Allah kata kau. Enggak. Kalian Mungkin saya bisa kasih. Jadi yang pertama itu ketika kami semua mewawancarai ke sana itu, yang pertama itu kami sudah disetujui untuk membranding event bersama SMP 9. Nah, kami sudah menjelaskan untuk branding untuk yang kami branding yakni yang berada di dalam branding kami yaitu logo, maskot, promosi dan lain sebagainya. Pihak SMP 9 sudah menyetujui semuanya. Akan tetapi pihak SMP 9 memberikan ya itu apa namanya? ya itu benar ya. Artinya bisa. Ya SMP 9 mengatakan bahwa untuk logo sudah ada dari SMP 9-nya. Jadi kami kalau misal ingin membranding di branding ulang atau di rebranding tidak apa-apa. Selain itu untuk maskot yang sudah dikatakan oleh Sarah tadi, SMP 9 belum memiliki maskot. Jadi Pak Zandami mengatakan mungkin ini adalah kesempatan kalian untuk membuat maskot untuk SMP 9. Itu seperti itu. Kemudian terakhir dengan memutuskan membuat Maskot media promosi dan maskot media promosi. Media promosi yang tadi. Ya, kita kan akhirnya banyak, peluangnya kan banyak. Iya. Akhirnya menuju Singapura Pokok. Yang kami kerjakan paling utamanya itu sesuai dengan permintaan dari pihak SMP 9-nya itu ada maskot yang mirip tadi, kemudian juga membantu dalam media promosinya seperti tadi, poster, explainer, kemudian memang dari pihak SMP 9 itu Berarti maskot ya yang kita ya? iya, Bukan logo. logonya iya, rebranding karena memang kami sudah jalan separuh
Lalu jalan. Sudah terlanjur jalan. Iya, sudah terlanjur jalan. Kemudian ternyata saat kami wawancara itu bentrok. Jadi dari SMP sebenarnya sendiri itu tidak memberi informasi juga kalau dari pihak sana sudah punya lomba membuat buku sendiri dan sudah kita dukung. Terima kasih. Saya dulu sekalian dengan ini Pak Rapsan. Oke. Untuk yang hasil wawancara ini apakah memang harus ditulis dialog beliau, kalimatnya sama persis ataukah boleh diubah dengan susunan kalimat tidak langsung? Gimana? Jadi ini sebenarnya langsung dari kalimat tulisan wawancara dari kami. Tapi ada peraturan nggak maksudnya Bu? Iya, apakah harus ditulis kalimat langsungnya seperti ini? Katanya kok bisa kok tata dulu Nah, gitu. betul, Ya. itu maksud saya. Sebenarnya bisa ditata dulu. Nah, Boleh. itu. Nggak ada peraturan itu harus real kata-katanya seperti itu. Iya, kan? saya. Karena kalau saya melihat dari dua kalimat ini ya, ini contoh buat tamannya sendiri sudah punya logo sendiri, yaitu ada kata sendiri dari hasil lomba murid kemarin, jadi mungkin kalian bisa refer dari itu yang ada. Kalau pemahaman kalimat ini kan PPT, kemudian kalimat dari dua kalimat ini kan menurut saya sih kurang bagus, itu sebenarnya kurang bagus itu. Jadi kalau memang kurang bagus lebih baik diubah sendiri dengan bahasa sendiri, yang penting intinya sama. Contoh yang Ibu Ade ini juga sama. Hari bersama sekarang sudah yang keempatnya. Kalau sebelumnya itu kan mengundang pesta sama seremonial tumpeng, terus tampilan siswa tahun ini juga sama kayak begitu. Warna pesta saat ini itu biru sama kuning. Nah, itu Di sini di sana. maksudnya begitu. Jadi kalau memang kalimatnya kita sudah paham maknanya, kita ganti, kita ubah dengan kalimat yang tidak langsung ya, tapi dengan susunan tatanan yang kita berikan daripada ditampilkan dengan yang seperti itu. Jadi tidak ada aturan harus bentuk kalimat langsungnya kan ya. Nah, ini lebih baik. Kemudian ini tadi yang pertulisan tanggal. Ya, ada ya. 12 Januari itu. Nah ini, kalau timeline dengan bulan yang sama, 12 Januari sampai 30 Januari, bulannya kan sama, masih bulan yang sama, jadi harus ditulis sama saja. Ya. Nah penulisannya 22 S.D. Januari 2005 itu penulisan yang baku itu. Jadi kalau strip itu sebenarnya kurang tepat, tidak baku. Contoh yang 18 strip 21 Februari 2025 tadi ya, itu data itu 18 S.D. 21 Februari 2025 itu ya. Jadi kalau bulannya sama, tulis satu saja. Kalau misalnya menunjukkan lebih dari 2 hari, nah itu tulis S titik D titik. Baik. Saya ini bertanya untuk Mas Robi. Ketika kamu buat masuknya itu juga SMP berdasarkan apa? Kenapa memilih Kami memilih Sina karena kan SMP 9 itu identik nama panggilan siswanya Argo Simo. Argo SMP Negeri Solo. Kami ambil dari Simonya. kemudian sudah kalian konsultasikan ke pihak sekolah? Sudah Terus katanya gimana? setuju. Oke.
kemudian itu kan namanya Wilgrow. Wirajatama-nya apa? Baik, ingin jawab. Kepanjangan Wirajatama adalah Wiwara Bija Wiyata Utama. Saya bisa mulai. Iya. Oh, Iya. slogannya. Nawatinya apa? Cuman pandangannya Wiwara Bija Wiyata Utama. Ya, dicari tahu apa itu kepanjangannya. Satunya itu bahasa apa ya? Iya. Yang ada sampai 9 di sungai. Iya. Kamu bagian apa menjadi? Dua. Ya. Kamu bagian apa? Yang sama ini sama ini Pak. Yang gedean kilo loh, sampai di sawah ini. Apa sama di bagian akomodasi? Pak, untuk saya kecil pasti ada teman-teman. Sama Enggak. masuk sama yang Yang penting ini ya, kalau ada temanmu yang mungkin orang berjumpa tentang apa yang dipresentasikan kan kesempatan itu belajar. Di sini kita bisa melihat, bukan kita, oh ini yang baik, ini yang tidak, ini yang proses. Ya, tidak kamu belum menguasai, hanya belajar ini kayak kamu. Ya, nomor ya, kamu bisa makan belum? Oh, itu tangan rambutnya tidak bukan ada. Iya, Pak. Aku lebih ganteng kan rambutnya nggak pendek ya. Udah deh, jangan lupa. Di sana Mas Kol. Sekarang jadi pokok namanya ujian nanti. Ya. Saya cabang-cabangi. Begitu tuh mau enggak tuh ini. Ya. Ya kalau untuk masalah ini clear saya lihat. Oke, terus dari penjelasan sudah bicara dengan Mbak Dua teman ini harus diangkat dengan semua kebesaran. Itu aja kakak masih koreksi. Baik, saya cuma nanya sekarang. Yang saya sampaikan ke kelompok sebelumnya kan siapa? Yang dua ini. Kalau semuanya nggak denger ini. Pertanyaan dulu, pertanyaannya apa bisa dulu sampai apa? Saya tadi menyampaikan apa ke kelompok sebelumnya? Menyampaikan apa saja? Biar kelompoknya juga tadi dulu Pak. Setiap Itu Jelas saja. saya menyampaikan apa? Kan saya tadi menyampaikan agak banyak kan. Ada 2 poin penting lah, 2 poin tak habis. Apa? Berarti kan dengar kan? Kalau pernyataannya harus dengar kan? Ya? Tagline bukan tagline tadi. Saya nggak menyampaikan tagline sama sekali. Tadi sudah diingatkan Pak Haji kalau saya. Oke, guys. Berarti nggak masuk ya tadi ya. Maksudnya saya nggak tahu keserapan ke yang lain juga seperti apa ya. Tapi perlu diingat kalau kalian kelas 2, kelas 11, 12 tidak ada tugas yang bersifat kelompok itu pun ya untuk kejuruan tidak ada tugas kelompok. Jadi kalau misalnya nggak bisa kamu nggak belajar ya wes nggak ngurus ya kan bakon munggah bakon enggak bakon metu kelas 11 ya kan ingat-ingat ini ya ingat-ingat nggak usah jangan konconnya begini-gini bisa lo kabeh kalau itu mengerjakan dewe dikerjakan koncomu ya gitu kayak misalnya dikerjain ya kan jogi ya kan jogi barang ada sekarang jadi kalau sempol dengan 5.000 itu sudah jadi nanti nangkot nih kalau jajan di rumah terlalu kayak kalau tidak dia kan nah
coba dilihat di kelas 11 ya kan nanti. Nah ini kalian persiapan ini sudah beberapa bulan lagi kalian sudah naik kelas ya kan. Kalau naik, nggak tahu Pak Haji naik apa ya. Oke. Ada instruksi Pak sama sebaiknya kan semacam 12 dua ya. Hasil yang baik mah. Terus rebranding. Nah tadi kan Bu Nani, Bu In, dan Bu Novi bingung ya kan. Pasti ini ya Bu. Intinya kalian sampaikan kalau misalnya itu rebranding itu biasanya berarti kan kamu mau branding itu ada perbedaannya dan ada perbandingannya seperti itu. Walaupun itu logo yang lama tunjukkan dulu ini kamu mau membuat logo yang baru ya, gitu. Karena tugasmu tetap branding atau rebranding ya kan? Maskot oke ya kan? Tapi yang nomor satu sebelum itu walaupun orangnya butuh maskot tapi yang pertama adalah branding atau rebranding itu yang lebih kuat mesti itu rohnya di situ. Iya, betul. Saya artinya gitu kan. Kamu itu apa? Kan yang diminta ada dua. Fokus musim ini, soalnya ini kan bukan perusahaan sebenarnya, gitu. Masih belajar. Jadi tadi sama ya kan yang saya sampaikan tadi analisismu. Saya ingatkan semua ini kan. Analisismu tadi untuk menguatkan tampilan visual. Ya karena kenapa kok isinya kamu kan tadi ngomong kan ada Pro, ada Kusino, oke, ya masuk aneh gitu kan. Nah itu kan berdasarkan analisis. Itu tadi Kusino itu tadi ada nggak di analisis SWOT atau strengthness atau analisis 5 W Tuhan? Tidak ada. Tidak ada. Malah itu jawabannya malah nggak ada di analisis SWOT-mu. Paham ya? Nah, jadi untuk menguatkan tampilan visualmu, kenapa kok tadi sinyal itu dikuatkan dengan analisismu tadi. Nah, kamu tadi nggak analisisnya, tapi nggak kamu tulis di situ, nggak kamu sampaikan. Kalau misalnya nggak ditanya-tanya tadi kan, kenapa kok ini? Paham ya? Untuk menambahkan kenapa kok dibuat sinyal gitu kan? Karena menambahkan ini dan sebagainya, kekuatan pola gitu kan. Kumpulan komunitas di SMP 9 ini ada bener-bener air rambutnya gimbal kabeh kaya ini iya kan paham ya di sini ya. Jadi itu untuk mendukung tampilan visualmu seperti apa. Analisis AB, analisis kontak-kontak kok nang dua guru itu tadi ya kan untuk menggali itu ya kan. Tapi kalau rebranding tadi untuk membandingkan ya kan sing lama elek, dan ini kok branding ini dengan dua api kok elek ini tadi tidak berhasil brandingnya ya. Nah terus tadi ya kan kamu tuh logomu tadi kumis ya kan. Perasaan saya lihat kok ya kan. Kalau orang lain yang lihat ya kan orang lain yang lihat Ya, kalau saya juga kumis. kamu di logo orang sih kok bokong barang nggak salah. Nggak salah, kita kan baca. kita kan nggak tahu. Maksud katanya logo, kamu pernah nggak lihat logo tapi ada tutorialnya. Kalau cara melihat ini adalah kumis ya gitu, ini adalah apa tadi? Senyum. Tidak dijelaskan. Logo ini tidak ada tutorialnya ya kan. Kalau kamu buka WhatsApp sih tutorialnya. Lihat caranya melihat logo FedEx adalah dilihat dari sebelah kanan itu. Ini kan kelihatan seperti ini. Nggak ada tutorialnya nggak? Mana tutorial melihat logo? Tidak ada ya, tidak dijelaskan. Paham ya? Jadi apapun persepsinya itu harus kamu terima. Makanya itu tanya informasi riset, tanya dulu ke temennya ini kira-kira komen kelompok apa? Tanya walaupun beda kelompok nggak masalah. Satu kelompok sudah 5 ya kan? Ini orang tanya sampai, maksud langsung mikir ini lah, pastilah mikir lah ya kan? Ya pastilah mikirnya itu ya kan? Tidak boleh menyalahkan pengguna ya kan, karena yang lain itu cuma melihat saja ya kan, persepsinya masing-masing. Paham ya di sini ya, pokoknya apapun itu ya kan, nggak boleh misalnya kalian boleh berpersepsi apapun ya kan, karena kita sebagai pengguna, kita kan diri sebagai pengguna juga ya kan. Kayak kumis ya misalnya ya kan, pasti ada pikiran-pikiran kayak gitu. Nah itu semua untuk penampilan visual. Sudah itu saja, Aji ada nama, sudah ya. Kayak intinya menetapkan yang disampaikan Pak Dr. yang sebelumnya. Semua analisis itu semua bagus,
penguasaan diri dan siswa kadang kan dikasih tahu referensi kompetitor kan ini logonya ini logonya ini maksudnya kalau kan ini maksudnya logonya dipakai kadang perlu disampaikan itu logonya ini kita nggak perlu itu seperti ini ya seperti itu kita mencoba dan sesuatu kita ya itu proses itu tetap bisnisnya kalau itu dicatat nanti semua saya bisa baik dan jelas itu ya. Tepuk tangan untuk bapaknya. Ini sama aja. Sama dengan kalau ini seluruh inspirasi seluruh Musik bangsa. Oh, tak benar. Dari Bapak dan Ibu dan juga terima kasih kepada Bapak Dua telah mempresentasikan rancangan logo yang saya buat. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.